Halo semuanya, perkenalkan nama saya Carla Anggraini dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 15. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi baris dan deret untuk SMA, khususnya untuk penyisipan bilangan pada deret geometri dan penggunaan rumus deret geometri tak hingga. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu baris dan deret? Baris dan deret itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada barisan aritmatika, dan yang kedua barisan geometri. Nah, barisan geometri ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, itu ada rumus untuk mencari suku ke N. Dan yang kedua, ada rumus untuk mencari jumlah sampai suku ke N. Nah, bedanya apa? Kalau yang pertama ini, barisan, berarti kalau misalkan kita punya barisan geometri. Barisan geometri itu kan barisan yang memiliki rasio. Rasionya sama setiap bilangan yang berurutan. Misalnya kita punya 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Itu kan berarti memiliki rasionya 2. Nah, kalau mencari suku ke 10 atau suku ke berapapun itu, rumusnya A kali R pangkat N-1. Nah, itu untuk suku kesekian. Sedangkan kalau SN, itu artinya, kalau misalnya tadi itu dipakai, jadinya artinya 1 tambah 2, tambah 4, tambah 8, tambah 16, dan seterusnya. Itu namanya SN atau deret geometri. Nah, terus kok ada dua rumus? Nah, maksudnya, yang pertama ini, kalau untuk rasionya lebih dari 1. Misalnya kayak tadi, barisannya kan ada rasionya itu 2. Itu kan lebih dari 1, berarti pakai rumus yang pertama ini. Sedangkan kalau misalnya rasionya di antara 0 dan 1, misalnya setengah, itu kan berkurang terus angkanya setiap bilangannya. Itu pakai rumus yang di bawah. Nah, cara ngingetnya gimana? Cara ngingetnya gampang. Kalau misalnya lebih dari 1, kan itu artinya kalau dikurangin 1 akan jadi positif kan. Sedangkan kalau kurang dari 1 dan lebih dari 0, kalau kurangin 1, misalnya setengah kurang 1, hasilnya kan min setengah. Itu min, jadi dia harus pakai yang bawah, kayak ini tinggal dibalik aja gitu. Oke, jadi intinya supaya SN itu hasilnya nggak bisa minus gitu. Oke, untuk selanjutnya, nah, bagaimana kalau misalnya disisipkan bilangan di antara bilangan-bilangan pada barisan sebelumnya ya? Misalkan kita punya barisan 1, 8, 6, 4, dan seterusnya. Terus kita mau nyisipin berapa bilangan? Misalnya kita mau nyisipin 2 bilangan. Habis 1 ada 2 bilangan lagi, 8, 2 bilangan lagi, baru 6, 4. Nah, artinya kan konsepnya begini. 1 ke 8 itu punya rasio sebesar R. 8 ke 64 juga punya rasio R. Nah, berarti sama aja kan kalau yang di bawah, misalkan ini bilangan yang baru, barisan yang baru, itu punya rasio sebesar R aksen. Berarti dari sini ke sini berapa R aksen? Ini ke sini R aksen. Dan ini ke sini R aksen juga. Nah, tadi dari 1 ke 8, itu kan punya rasio sebesar R. Kita boleh dong loncatin kayak gini juga. Punya rasio sebesar R. Nah, jadi kalau ini artinya kan R adalah suatu bilangan, misalkan A. Baru ini dikali R lagi, jadi B. Kali R lagi. Berarti ini kan dikali terus kan. Jadi ini sama dengan R aksen pangkat 3. Itu sama dengan R. Karena dia bakal dapatnya, kalau dikali R, kali R, kali R, bakal dapatnya itu 8. Sama dengan R. Maka R aksen itu
akar pangkat 3 dari R. Nah, 3-nya ini sebenarnya dapat dari mana sih? Kalau kita perhatiin baik-baik, ini kan bilangannya ada 2 yang disisipkan, yang ini. Ada 2 yang disisipkan. Terus berarti gap-nya atau jaraknya itu ada 3 kan otomatis. Nah, 3 itu dapat dari situ. Artinya, jumlah bilangan yang disisipkan, atau misalkan kita tulis K tambah 1, akar R itu adalah R aksen. Nah, oke. Mungkin sampai situ udah ngerti? Oke. Supaya lebih mengerti, kita coba satu soal. Misalkan ada barisan geometrinya sebagai berikut. Ini udah kelihatan banget ya kalau rasionya itu di antara 0 dan 1. Karena dia dari 81 ke 1/729. Itu berkurang terus kan. Dan memiliki rasio seperti dibagi sesuatu bilangan gitu. Nah, akan disisipkan antara tiap bilangan itu ada satu bilangan ini, ada sebuah bilangan antara setiap bilangan sehingga membentuk barisan geometri yang baru. Nah, kita itu disuruh tentuin hasil kali suku keempat kali suku keenam barisan yang baru. Nah, caranya seperti tadi. Kita tentuin dulu R aksennya itu bagaimana. Nah, nyari R itu kan kalau kalian bisa cari di Google atau di mana, itu bilangan setelahnya dibagi bilangan sebelumnya. Kita ambil yang simpel aja. Bilangan setelahnya itu bagi 9. Jadi R-nya itu 1/9. Nah, terus kita pakai rumus yang tadi deh untuk nentuin yang baru. Ini kan dibilang sebuah bilangan ya tadi. Maka R aksen itu sama dengan K-nya berarti 1 kan. 1 tambah 1 akar R. Itu. Sama dengan, karena ini 2, jadi langsung tulis saja akar 1/9. R-nya itu kan 1/9, jadi masukin aja. Habis itu, akar 1/9 berapa? Akar 1 kan 1. Akar 9, 3. Jadi, R aksennya 1/3. Nah, terus, sebenarnya boleh aja nyari barisannya gimana. Dan nyari pakai rumus UN barisan geometri juga nggak apa-apa. Suku keempat dan suku 6. Tapi, di sini karena ditanya hasil kali, coba kita pakai cara lainnya. Nah, kalau konsepnya UN itu kan A kali R pangkat N min 1. Nah, jadi kalau misalkan suku keempat, berarti A kali R pangkat berapa? 4 kurang 1 kan? 4 kurang 1 kan 3. Sama dengan, sorry, itu kalau dikali kan jadi dikali suku ke-6 artinya berapa? A kali R pangkat 6 kurang 1 kan 5. Nah, ini sama dengan A kali A kan A kuadrat. R-nya pangkat berapa? Pangkat 5 tambah 3. 5 tambah 3 kan 8. Nah, ini dapat dari mana? Ini adalah salah satu eksponen. Kalau dikali, pangkatnya ditambah gitu. Oke. Nah, habis itu, ini kan tentunya R yang dipakai R yang baru kan. Dan A-nya itu tetap 81 karena bilangan pertama itu tidak ada penyisipan. Jadi tetap 81 kuadrat kali 1/3 pangkat 8. Nah, ini kalau misalnya kita keluarin, kan jadinya 81 kali 1/3 pangkat 4 pangkat 2. Karena pangkatnya itu bisa dikali ke dalam. Ya kan? Nah,
3 pangkat 4 berapa? 3, 9, 27, 81. Nah, pas nih. 3 pangkat 4 itu 81 juga. Kita pindah sini ya. 81 dikali 1/81. Gitu kan. Baru dikuadratin. Artinya ini bisa dicoret kan. Dan hasilnya adalah 1 kuadrat. Sama dengan 1. Jadi hasil kalinya adalah. Nah, kalau misalnya kalian pakai cara yang hasil kali suku keempat sama enamnya dicari satu-satu pakai rumus UN, ini dicari berapa, ini dicari berapa, habis itu dikali, itu hasilnya bakal sama aja. Jadi senyamannya aja mau pakai yang mana caranya. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang penyisipan bilangan pada deret geometri. Nah, sekarang bagaimana kalau deret geometrinya itu tak hingga? Nah, misalkan kita punya suatu barisan. Nah, barisannya itu 16, 8, 4, 2, 1, sampai suku ke N, sampai tak hingga. Ini kan punya rasio setengah ya, tiap bilangannya. Oh ya, untuk deret geometri tak hingga ini, perhitungannya hanya berlaku untuk rasio yang antara 0 dan 1 ya. Karena kalau misalkan lebih dari 1, misalkan kita pakai barisan yang tadi. Ada 1, 2, 4, 8. Itu kalau misalnya ditambahin semua, kan otomatis hasilnya akan menjadi tak hingga. Nah, jadi kalau yang di sini, itu bagaimana cara jumlahinnya? Kan otomatis dia akan mendekati 0. Nah, kalau ditambah, berapa hasilnya? Dan bagaimana rumusnya? Kita bisa perhatiin di sini. Kalau misalnya rumus deret itu kan ditambah semua. 16 tambah 8, tambah 4, tambah 2, tambah 1, dan lain-lain. Nah, di situ kita juga bisa tahu kalau rumus Sn itu yang antara R-nya antara 0 dan 1 itu A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, dari konsep ini kita bisa mulai. Kalau misalnya R, misalkan ini kan punya R-nya setengah ya. Setengah. Kita misalkan nih R-nya itu setengah. Jadi setengah, kalau misalnya pangkat 2, itu kan seperempat. Kalau misalnya setengah pangkat 3, itu kan 1/8. Dan kalau seterusnya, kita misalnya terusin sampai setengah pangkat 5. Itu kan 1/32. Nah, semakin ke bawah, kalau kita perhatiin, ini bakal semakin turun dan semakin mendekati 0. Ini 0,25, 0,125, dan seterusnya sampai mendekati 0,000 sekian. Nah, jadi, kalau kita simpulin, misalnya setengah itu dipangkatin oleh infinity atau tak hingga. Itu otomatis akan mendekati 0 dong. Jadi, bisa kita masukin sekarang ke rumusnya. Sn, S infinity sama dengan A kali 1 min R pangkat N. Itu kan tadi kita ketemunya 0 ya. Per 1 min R. R-nya ini kalau misalnya setengah ya tetap tulis di sana setengah. Karena tidak ada dipangkatkan infinity. Nah, 1 kurang 0 kan 0. Jadi, 1 kurang 0 kan 1. Jadi, A kali 1 per 1 min R. Sama dengan A per 1 min R. Nah, didapatkan
rumus S tak hingga atau deret geometri sampai tak hingga itu kalau dijumlahkan hasilnya Sn S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Oke, nah ini ya kesimpulannya yang tadi. Nah, supaya lebih mengerti, kita ke contoh soal dulu deh. Sebuah bola bekel itu jatuh dari ketinggian 64 cm. Kalau seperti yang kita tahu, itu kan bola bekel mantul ya, bolak-balik atas, bawah, terus lagi kayak bola basket gitu, tapi versi kecilnya. Nah, terus dianggap mantul pada titik yang sama sampai berhenti. Nah, tiap pemantulannya, titik tinggi maksimumnya akan berkurang menjadi 3/4 tinggi maksimum sebelumnya. Nah, terus yang ditanya apa? Total jarak yang ditempuh bola bekelnya. Kita misalkan dulu seperti ini. Kalau misalkan ada suatu bola, kan jatuhnya dari atas ya. Nanti kita misalnya bolanya di sini. Ini misalnya jatuh ke bawah. Kita anggap ini titik yang sama, ke atas lagi, terus ke bawah lagi. Ke atas, ke bawah. Atas, ke bawah. Semakin pendek ya jaraknya sampai titik-titik, sampai bolanya itu berhenti. Kalau misalnya ini adalah 64, nah berkurang menjadi 3/4. 3/4 kali 64 itu berapa? Itu kan berarti bisa, kalau bisa kalian hitung, itu sebentar ya. 64 kali 3/4 itu adalah 48 tingginya. Nah, setelah itu kalau dikali 3/4 lagi, hasilnya 36. Misalnya 48. Ini bolak-balik 48 juga kan. Ini 36 bolak-balik. Nah, dan seterusnya sampai dia berhenti, sampai tingginya itu 0. Nah, artinya, ini kan kalau kita lihat yang turun doang nih. 64 tambah 48 tambah 36 tambah terusnya sampai 0. Itu kan bisa kita pakai rumus SN yang tadi, yang sampai tak hingga tadi. Nah, terus yang atas juga sama, tapi mulainya dari 48. Atau enggak, supaya lebih gampang, kita hitung yang bawah, SN-nya berapa, dikali 2, karena ini kan nggak ada atasnya ya, ada yang missing di sini. Jadi kita tinggal kurang sama 64 nanti terakhirnya. Oke, kita coba langsung ya. Nah, kita misalin, tadi kan uh, S infinity-nya, rumusnya apa tadi? A per 1 min R ya. S infinity sama dengan A per 1 min R. A-nya itu kan 64 per 1 min R-nya itu kan 3/4 ya. Soalnya dia dikali 3/4 terus setiap uh, pemantulan. Jadi 1 kurang 3/4 sama dengan 64 per 1/4 sama dengan 64 dikali 4. Nah, hasilnya adalah 256. Oke, hati-hati. Ini belum hasil akhirnya ya. Kan tadi kalau misalnya bolanya mantul, berarti harus dikali 2 lagi kan. Lalu dikurang sama 64. Artinya kalau jaraknya
sama dengan 2S infinity dikurangin A. A-nya 64 kan. 2 kali 256 dikurangin 64. 2 kali 256 berapa? Itu adalah 512, lalu dikurangin 64. Sama dengan hasil akhirnya adalah 448 cm. Nah, jadi total jarak yang ditempuh oleh bola BK tersebut adalah 448 cm. Sampai situ, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Dan kalau tidak ada, terima kasih untuk telah mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih dan sampai jumpa.